Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Bilang, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya?" Sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus. Nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, "Kau makan apel?" Dia bilang, "Iya." "Kau makan jeruk?" "Iya." "Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk?" Dia bilang, "Tidak ada." "Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan." Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk. Semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Lalu dia bilang, "Tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja." Kata syekhnya, "Sekarang saya tanya," kata syekh, "kalau kamu pulang ke rumah, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang?" "Saya larang, syekh." "Kenapa kau larang?" "Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ gitu kan." Kalau berbeda pendapat, saya hargai, silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja menguatkan pada saya bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah. Hilal musykilah. Nggak ada masalahnya. Tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya mencegah dari keburukan. Segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sendiri nggak membolehkan anak antum merokok. Kenapa antum merokok? Begini. Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, Masya Allah, menebarkan juga racun untuk orang lain dibandingkan dengan perokok aktif. Perokok pasif itu lebih berbahaya. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan. Jangan membunuh jiwa sendiri. Kalau antum masih mau mengambil yang lainnya, ya itu terserah antum pribadi. Tapi kalau antum bisa merokok misalnya sampai malam ini, saya katakan pada antum, kalau antum mencintai kita semua, berhentilah antum merokok. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan rokok haram. Mufti Mesir tamat dari Al-Azhar Syekh Nasr Farid Wasil mengatakan rokok haram. Keputusan Muhammadiyah mengatakan rokok haram. Majelis Ulama Indonesia, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, orang tua, orang sakit. Adapun orang yang sehat, merokok makruh. Jadi ada kawan saya, Al-Hafiz hafal Quran, dosen sekarang di IAIN Sunan Ngampel, Surabaya. Dia dulu dari pesantren Padanaran. Pesan kiai dia katanya, orang NU, "Aku mengharamkan rokok yo ora penak." Rasanya enggak enak karena banyak kiai NU merokok. Tapi kata dia, mulut yang dipakai untuk baca Quran janganlah dipakai merokok. Karena apa? Dalam Al-Quran dikatakan bahasanya, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati, kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadikan dirimu hancur. Hancur beneran atau hancur setengah hancur atau nggak baik gitu saja. Itu sudah nggak boleh. Selesai. Sekarang pertanyaannya, apa kabar bagaimana kabarmu wahai rokok? Apa kata dokter? Tanyakan pada dokter. Saya tidak bicara. Mungkin ada yang merokok di sini, Anda cukup senyum saja, Anda tanyakan pada dokter, selesai. Sehingga yang merokok itu sendiri banyak dia ingin meninggalkannya dan ngerti kalau itu nggak boleh, nggak bagus. Cuman ada kecanduannya. Maka lu proses. Kata pengakuan perokok itu menghilangkan rokok susah, sampai kata mending lapar daripada tidak merokok karena ada candunya di situ. Cuman hukumnya dia sudah ngerti loh ya. Hari ini pun Anda sudah paham yang rokok bahasa itu nggak baik. Buktinya anak kecil Anda waktu merokok Anda marah-marah. Jadi kalau tiba-tiba ada orang ngasih rokok kepada anak Anda juga nggak terima. Kalau memang itu vitamin, mending Anda terima kasih kan gitu ya. My question pertains to the point you're talking about. My name is Naresh. My question pertains to the point that you were making about intoxicants, small intoxicant, like you have in small quantities or big quantities, it's the same thing. It is an intoxicant. So how does it boil down to like smoking? Like it's a small intoxicant, like whatever high you have, it's for like 5 seconds, 10 seconds. How do I convince a Muslim friend of mine who says that's a gray area? There's nothing like, it's not permitted, but it's not banned, or it's not totally not allowed as such. MashaAllah, our non-Muslim friend Naresh wants to convince his Muslim friend that smoke as well. as far as smoking is concerned, he said what intoxicates in large quantity is prohibited in small quantity. That's the hadith of beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Ibn Majah,
volume number 4 in the book of intoxication, book number 30, hadith number 3392. But this, as far as smoking is concerned, all type of smoking is not intoxicants. But I know ganja, charas is intoxicant, so that falls in the intoxicants. But if it is not intoxicating, previously there was a fatwa amongst the shuyukhs. There's a hadith which says that don't have onions because it smells. So when you go for salah, don't have onions, it has got bad breath. So based on that hadith, people used to say that smoking is makruh because it smells. Because of lack of knowledge of science. Today, we have come to know that tobacco, in any form, smoking, chewing, etc., is the second largest cause of death. The first largest cause of death is alcoholism. Several millions of people die every year. It is the single largest cause of death. More than terrorism, more than war. Every year, millions of people die. The second largest cause of death is tobacco. According to World Health Organization, every year, more than 4 million people die only because of tobacco. Now, based on this, there's a verse of the Quran in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 195, which says, do not make your own hands the cause of your own destruction. That means committing suicide or causing self-loss is prohibited. So based on this verse, today we come to know smoking is nothing but slow poisoning. So based on this verse today, there are more than 400 different fatwas from different parts of the world that smoking is haram. Tobacco is haram. Only in India, where I come from, there the scholars say makruh. Because many have tobacco, so they say makruh. But today, Saudi Arabia, Egypt, many parts of the world, there are more than 400 fatwas saying that smoking and tobacco in any form, nicotine is haram. So Islamically today, smoking is haram based on the verse of the Quran, Surah Baqarah chapter 2 verse number 195. Do not make your own hands the cause of your destruction. So tell this to your friend, give the reference of the Quran, inshallah he'll be convinced if he's a good Muslim.